merefleksikan sisi lain dari bacaan yang kita dengar di gereja hari ini. Yang pertama tentang hasil. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tapi pertanyaan yang penting bagi kita, kalau mau nakal sedikit, yang membuat tanah subur itu siapa? Itu tanah ada apa adanya. Berarti Tuhan yang menciptakan, ada yang subur, ada yang tidak subur. Nah, kalau kita bertanya seperti itu, maka kita akan terjebak dalam cara pandang Tuhan tidak adil. Sebenarnya satu message yang penting, bagaimana kita bersikap. Untuk merefleksikan sisi lain dari bacaan yang kita dengar di gereja hari ini. Yang pertama tentang hasil. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat, ada yang sebelum berhasil sudah mati, ada yang tidak bertumbuh sama sekali. Jadi sebenarnya ada 5 kategori manusia di situ. Kategori pertama manusia yang subur sekali sampai benih yang ditaburkan itu menghasilkan buah 100 kali lipat. Ada manusia di bawah itu 60 kali lipat dan 30 kali lipat. Ada manusia yang seperti batu. Bukan, di pinggir jalan. Pinggir jalan ada yang batu. Ya, kita semua sudah tahu itu seperti itulah, oke. Tapi pertanyaan yang penting bagi kita, kalau mau nakal sedikit, yang membuat tanah subur itu siapa? Kalau dalam Injil tidak diceritakan yang menyebabkan tanah itu subur atau tidak subur, itu bukan manusia. Itu tanah ada apa adanya. Berarti Tuhan yang menciptakan, ada yang subur, ada yang tidak subur. Nah, kalau kita bertanya seperti itu, maka kita akan terjebak dalam cara pandang Tuhan tidak adil. Sebenarnya satu message yang penting adalah keadaan hidup manusia itu mulai dari berhasil sekali, di bawahnya sampai gagal total. Kita tidak mengelompokkan manusia sebagai tanah subur, kurang subur dan sebagainya sampai itu. Tidak. Diri kita adalah segala-galanya. Ada waktunya kita menghasilkan 100 kali lipat. Ada waktu di mana kita hanya bisa berhasil 60 kali lipat. Ada waktunya di mana
kita layu. Hanya selipat. Hanya selipat. Ya. Nah. Bagaimana kita bersikap terhadap situasi hidup kita yang seperti itu? Ada saatnya kita punya uang cukup, ya kan? Ada saatnya sedikit, ada saatnya malah kosong. Bagaimana kita bersikap? Ketika 100 kali lipat, ingat nanti ada waktunya kosong sama sekali. Ketika 60 kali lipat, ingat. Betul 100 kali lipat, jangan gelagapan. Ya. Ketika kosong sama sekali, jangan menjerit. Nanti ada waktunya dia terus taburkan lagi. Dan sebagainya. Karena itu hidup kita selalu dalam harapan. Batu kosong sama sekali masih ada harapan. Yang kedua, dalam bacaan epistola, kita sudah mendapat anugerah Roh Kudus yang berkelimpahan akan digerakkan untuk berbagi pada orang yang berkebutuhan. Ya perkelebihan mendidik orang yang tidak cerdas. Ya. Jadi karena variasi itu bukan sebagai pemisah, tetapi variasi itu sebagai ajakan untuk hidup dalam kasih. Yang malas itu ujian kasihnya itu dia ketabahannya. Dia bukan diciptakan malas, tetapi mungkin dia sedang mengalami kemalasan itu. Karena ada selalu perubahan. Dengar roh. Roh bilang apa? Kita lakukan. Waktu berkelebihan kita dengar bagaimana Roh Kudus mengatur kelebihan itu. Ya? Waktu kita berkekurangan bagaimana Roh Kudus mengajak kita di dalam kekurangan itu. Roh Kudus itu sama dalam kelimpahan, Roh Kudus itu sama dalam kekurangan. Nah, pada waktu itu dengarlah apa kata Roh Kudus waktu kita dalam keadaan berkelimpahan, dan dengarlah Roh Kudus pada saat kita kekurangan.